Setahun pertama akhirnya bisa membuka berapa cabang ya? Tahun pertama masih 11, Pak. 11? Masih 11. Oke. Habis itu lari. Itu yang 11 datang ke saya usir itu ya? Oh, iya, Pak. Jadi masih 11 Ceritain dong. Jadi waktu itu ya, salam sukses. Tamu saya kali ini, ini apa ya? Bintang pengusaha yang nggak kelihatan. Namanya Mirza Muhrosni, susah banget. Aroma. Ini di sini. Geprekin aja. ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Berapa cabang? Sekarang 146. 146. 146. Kayaknya minggu lalu baru 141 ya? Iya, kan tiap bulan kita nambah 30, Pak. Tiap bulan nambah 30 cabang ya. Nama usaha anak-anak ini, saya nyebutnya anak-anak karena jauh di bawah saya. Mereka ada 5 orang, kompak luar biasa. Wah, padahal mereka punya background yang luar biasa, bersatu. Dan itulah kekuatan dari usaha ayam geprekin. Ya, namanya geprekin. Start dari Sidoarjo. Start dari Sidoarjo di 2021, Pak. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, sekarang 145. 146. 46. Tiap bulan nambah 30. Tiap bulan, mulai bulan Oktober sekarang itu nambah 30. Sebelumnya per bulan nambah 15. Oke. Apa yang membuat begitu lompat ya? Ya, memang kami punya target, Pak. Jadi awal Januari 2024, Oke. itu udah netapin nanti di bulan Oktober 2024 itu kita buka 30 cabang per bulan. Per bulan. Iya, memang sesuai target. Sesuai target. Apa yang dilakukan untuk membuat apa itu bisa dicapai? Pertama ya persiapan tim, Pak. Tim berlima ini kan kami masing-masing punya kompetensi berbeda-beda. Boleh sebut siapa aja? Ya, satu Mas Febri. Nah, ini backgroundnya accounting. Accounting. Dulu bekerja di? Dulu pernah bekerja ikut Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar, ya. Oke. 165. 165. Kemudian yang kedua Pak Suwartono. Pak Suwartono. Pak Suwartono. Itu yang mantan McD itu? Betul. 20 tahun di McD. McD. Ya, jadi kuat di operation beliau. Kuat di operation. Operation dan HR. Oke. Ya, kemudian ada Mas Haki. Nah, ini di marketing. Di marketing. Kemudian yang terakhir Faiz. Itu bagian nyari lokasi. Nah, ini yang titik ini, Faiz ini yang nyari lokasi. Jangan di-sharing caranya mencari lokasi. Oh gitu, Pak ya. Nggak boleh, Pak. Nanti ditiru orang. Bisnis itu jangan semua dibuka juga gitu. Iya. Terus kamu kerja ngapain? Ya, Mirza. Saya ini koordinator. Iya, jadi ngeliding teman-teman, Pak. Jadi saya bisa berkeahlian sih, Pak ya. Secara nggak sengaja, tubuh itu bisa membaca potensi masing-masing orang. Okay. Nah, ketika bisa mengetahui potensi, kemudian saya sambungkan nih, potensi ini di sini, saya taruh di tempat yang tepat. Nah, itu yang kami siapkan sampai akhirnya bisa 30 cabang per bulan itu. Ini masih kepemimpinan masih kolektif gitu ya? Nggak ada yang CEO atau udah mulai ada CEO-nya sekarang? Sekarang CEO-nya saya, Pak. Sebelumnya kolektif? Sebelumnya kolektif. Karena ya awal-awal kita kan waktu itu kolektif kolegial. Lagi membangun, ya udahlah kita kolektif aja. Nah, begitu sudah bangunan organisasi sudah jadi, ya udah kita akhirnya saya jadi CEO-nya. Oke, bisnis modelnya geprekin tuh kayak apa sih, Cak? Nah, bisnis modelnya ini dia full take away, Pak. Jadi nggak ada dine-in-nya. Ya, oke. Nah, jadi nggak ada dine-in-nya. Kita memang maunya itu deket sama si pembeli kita, customer kita. Kenapa mau deket? Karena kan waktu itu pandemi ya. Iya. Jadi waktu kita mulainya kan 2021 Oktober, Pak. Nah, kita waktu itu ngebacanya secara faktor ekonomi kan agak susah. Otomatis kan kita mau jualan, ya udah jualan yang murah. Nah, waktu itu kita lihat data juga online banyak bukan berguguran, sudah turun. Kenapa? Karena biayanya tinggi. Ngecasnya tinggi. Online ini kan tinggi ya. Nah, akhirnya kita ya udah. Kita datengin tuh customer sehingga mereka belinya nggak perlu pakai online lagi. Jadi asli dari pembeli ini organik lah. Itu kita 95% itu pembeli langsung. Jadi hanya 5% itu online. Mulai dari mana dulu, Jaya? Kan pasti kan waktu startnya itu modalmu berapa? Waktu start kita buka 8 cabang. Modal sendiri? Modal, ada partner yang ngasih modal dulu waktu itu. Ada partner? Di luar dari berlima? Iya.
Oke. Gitu. Apa family and friend ini ya? Iya, Ada bootstrap. Bootstrap tuh yang keluar biaya sendiri dari berlima ada? nggak ada awalnya. Oh. Nggak ada. Ada partner. Ada partner satu orang, partner yang biayanya waktu itu 600 juta, itu untuk 8 cabang. 8 cabang. 8 cabang. Masih bertahan beliau? Enggak Pak, sudah kemarin akhir tahun ya 2023 kita sepakat saya kembalikan modal sebesar 900 waktu itu, ya udah selesai Oke. di Desember 2023. Ya, jadi ini model investasi istilahnya family and friend. Itu derajat kedua. Oke. Oke, jadi dari situ bagaimana akhirnya geprekin berkembang biak kayak Amuba gini itu dari mana? Ya jadi emang Pak, selama 1 tahun kita buka itu kita benar-benar mencari bisnis model yang pas, karena memang dari awal kita buat itu 3 bulan sebelum opening kita riset Pak. Nah kita riset, kita udah nentuin target marketnya siapa gitu kan. Nah begitu kita menemukan target market, kita buat produk sesuai dengan target market. Kalau ngeliat ini target market disasar Pak, menengah bawah. Menengah bawah. Oke. Jadi kalau strata ekonominya itu kelas CD. Kelas CD. Kelas C sama D. Nah, itu kita konsep, kita buka Pak 8. Yang naik motor barangkali ya. Betul. Naik motor. Yang suami istri bekerja. Suami istri bekerja, nggak sempat masak di rumah. Betul. Yang tinggalnya juga di kos-kosan. Tinggal kosan, ntar rumah kontrak gitu. Betul. Yang rumahnya juga mungkin 200-300 juta kalau di perumahan. Jadi nggak boleh di atas 300. Oke. Dan itu tebel dong, cukup banyak orang-orang itu. Ternyata kita lihat dari BPS Pak ya. Ya. Itu 70% Pak di Indonesia. Dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia. Jadi sangat besar. Bisa pegawai rendahan ya, bisa mahasiswa, bisa pelajar. Bisa pelajar. Oke. Bisa orang-orang pegawai istilahnya itu pengusaha informal. Betul Pak. Pabrik juga, buru-buru pabrik. Dari situ baru diformulasi produknya apa? Produknya karena kelas Ada ciri khas ya untuk kelas itu? Kalau ciri khasnya Pak, Iya. itu cuman murah aja. Murah. Murah dan puas. Murah, enak. Enak. Iya. Dan kenyang. Ya, cuman itu aja sih kuncinya di situ. Jadi kita tentukan target market. Nah kita formula tiga tadi. Iya. Kita buat. Nah kita implementasi 8 Iya. cabang. Ternyata di konsep aja itu nggak langsung berhasil juga Pak. Oke. Iya. Jadi selama 1 tahun itu geprekin aja ini ya cukup bertarung juga. Kita minus selama 1 tahun itu. Iya. Tapi minusnya ada progres. Oke. Karena kita memang sudah dari awal nih manajemen, ya kita lihat tuh datanya minusnya itu berkurang setiap bulan tuh berkurang. Nah itu yang buat kami akhirnya yakin. Ya. Setahun pertama akhirnya bisa membuka berapa cabang ya? Tahun pertama masih 11 Pak. 11. Masih 11. Oke. Habis itu lari. Itu yang 11 datang ke saya usir itu ya? Oh, iya Pak. Jadi masih 11. Ceritain dong. Jadi waktu itu kita cabang masih 11, saya kalau nggak salah omset 600 juta lah. Oke, setahun itu? Setahun. Iya. Sebulan Pak. Sebulan Masih 600 juta. Saya bilang ke teman-teman, aku kenal Pak Helmi nih. Kita ke Pak Helmi karena kan itu sudah mendekatin bisnis model yang tepat Pak. Oke, udah mulai dapat. Jadi kita butuh booster modal. Iya. Ya kita ke Pak Helmi kebetulan masih lah bisa connect gitu kan. Ya udah kita. Tapi saya bilang, tapi kayaknya kita nggak diterima nih, offset masih kecil gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kita 100 kita datang lagi. Ternyata betul Pak. Jadi lecutan ya? Ya habis datang Bapak disuruh pulang. Pulang, kalau cuma 11, gak usah. Tapi dari situ saya udah bilang ke teman-teman, oke, nanti 100 cabang, kita KP Helmi lagi. Oke. Nah ternyata alhamdulillah ya Pak ya, waktu itu kalau nggak salah di 110 cabang, saya KP Helmi lagi. Dengan data yang jauh lebih, tumbuhnya lebih. Dan bisnis model udah hampir sempurna. Hampir semua. Begitu ketemu saya 3 bulan langsung nambah begini tuh. Oh, jadi saya itu ada pengaruh juga ya. Iya Pak. Terima kasih banyak itu Pak. Jadi polanya ada franchise, nggak ada franchise ya? Iya, kemitraan Pak. Kemitraan. Kalau kami sebutnya kemitraan. Kemitraan. KSO. Kalau kemitraan tuh yang kontrol operasional tetap digeprekin. Iya, di manajemen. Di manajemen. Kita manajemen. Jadi penentuan lokasi full. Full kita. Operasional full tanggung kita. jawabnya geprekin. Betul. Jadi investor hanya ngasih duit. Oke. Nah, kita nyari tempat, nyari SDM, menjalankan hariannya itu juga kita. Oke. Nah, yang kenapa
lalu investor percaya sama kami, Pak. Ya kami memang dari awal, ya kita kan sudah belajar manajemen. Manajemen itu kan harus transparan. Ya. Nah, karena ini disetting dari awal, transparan ini sehingga banyak investor yang percaya. Salah satunya ya kalau mau buka rekeningnya pakai rekening investor. Jadi gitu. satu outlet, satu rekening, nah rekeningnya rekening investor. Jadi investor bisa ngelihat tuh transaksi uangnya ini kemana aja. Jadi kita nggak bisa main-main kan Pak di situ. Bukan joint account gitu, bukan? Nggak. Jadi buku, token, ATM itu ada di kita. Nah itu yang mereka nggak bisa, ya masih bisa sih, tapi kan itu sangat minim lah. Ya. Nah karena hal itu yang kita lakukan, akhirnya mereka percaya. Ditambah Jadi rekeningnya atas nama investor? Investor. Nah, itu polanya apa? Bagi hasil? Bagi hasil Pak. Caranya bagi hasil berapa? Jadi kalau di pertama itu kita bagi hasilnya 70% investor, 30% kita Geprekin, manajemen. Tuh. Nah nanti setelah balik modal Pak, itu jadi 50-50. 50-50. Investor 50, manajemen 50. Ada jangka waktu kontraknya? Kita per 2 tahun itu kita buat kerjasamanya. Per 2 tahun nanti. Setelah 2 tahun dan sudah balik modal? Balik modal nanti 2 tahun perpanjang lagi. Perpanjang lagi. Betul. Nah nanti setelah tahun kedua ini kita ada klausel buyback namanya. Buyback? Ya, jadi kita Seharga nilai buku. Jadi masing-masing outletnya ada laba rugi dan ada neraca Pak. Nah nanti setelah 4 tahun kita buyback sesuai nilai bukunya, neracanya masing-masing outlet. Senang no ya? Iya Pak, kan balik modalnya kan 10 bulan Pak. 10 bulan? Rata-rata 10 bulan. Iya. Dari 140 cabang. Satu cabang berapa investasinya? Kalau di Jawa Timur itu kurang lebih 90 juta. 9 juta. Sekarang ya. 90 juta tuh udah all in. Sudah sewa tanah ya. Peralatan, semuanya. Udah tinggal open aja, Pak. Jadi sewa tanah, terus apa gerobak, rombongnya, peralatan dapur, kompor, ya, gas, modal kerja, renovasi. Freezer termasuk. Gitu ya. Ada semua. Jadi lengkap. Saya dengar kalau rugi 2 bulan pindah. Nah, ini keuntungannya bisnis kita itu karena modalnya juga nggak besar, tempatnya juga nggak besar, dan tidak konsep dine-in ya. Ya, tidak ada dine-in-nya kan full take away. Kita minus 2 bulan langsung kita tutup Pak. Kalau minus 2 bulan tutup. 2 bulan pindah. Yang rugi cuman ruginya itu cuman 30% dari angka sewa. Karena peralatannya semua bisa dipindahkan. Bisa dipakai ulang, kan masih baru. Jadi, kalau mindah gitu investor nanggung nggak? Selama ini enggak Pak. Enggak. Jadi itu tanggung jawab dari manajemen? Betul. Jadi istilahnya kita talangi lah. Dan biayanya juga nggak besar Pak. Kan cuman pindah, karena cuman biaya angkut sama biaya cat aja biasanya. Itu kecil sekali. Nah itu keuntungan bisnis kita. Average satu cabang dengan berapa tadi? 146. Bukan, investasinya 90 juta. 90 juta. Omset sebulan berapa? Kalau average-nya 33 juta per hari atau 90 juta. Oh, jadi revenue-nya udah sama dengan investasi ya? Iya. Tapi kan EBITDA-nya kan nggak segitu ya? Enggak. EBITDA kita berapa? 17% Pak. 17%? 14-17%. Oh, kalau 14-17%, katakanlah 15% untuk mencapai 100% dibutuhkan 7 bulan, 8 bulan lah ya? Betul Pak. Data kita tapi dikali 70% lagi ya? Betul. Dibagi kan ya? Dibagi. Happy dong? Seneng Pak. Investor kita repeat Pak. Jadi ada satu investor punya 10, ada yang punya 5, ada karyawan, kalau nggak salah ada karyawan lumayan lah, retail nasional itu, dia hanya asisten kepala toko, sekarang udah punya 4. Udah punya 4. Gajinya kalah Pak. Iya dong, kalau dapat 70% katakanlah ya. Iya. 70% kali EBITDA tadi katakanlah 15% kali 90. Ya toh? Artinya 13.500.000 tuh. 13.500.000. Ya toh benar? Betul. Iya, dia kali 13.500.000 dikali 70% itu sekitar 10 juta sebulan. Iya. Jadi kalau dia invest 90 juta 10 bulan sudah kembali. Sudah balik modal. Padahal punya waktu 4 tahun. 4 tahun. Ada juga yang 3 bulan, Pak. Balik modal. Ada yang di atas 90 juta sebulan? Ada yang ya dikasih tahu gak nih, Pak? Boleh. Ada yang 250 juta, Pak.
Yang bener. Iya, Pak. Jadi investasi 90 juta, Iya. tempat Dan alat masak, yes, ada yang mencapai 250 juta. 250 juta. 100 juta banyak saya dengar ya. 150 iya, banyak. banyak. Kalau yang 250 ini ya 30%-an. Yang mencapai itu. Mencapai itu. Wah, tiong-tiong dong. Tapi kan nggak semuanya berhasil juga, ya. Data kita, Pak, yang nggak berhasil tuh 15%. Itu cukup bagus. Yang 15% itu yang akhirnya direlokasi. Direlokasi. Kita Ya, tutup. angka kegagalan kayak gitu cukup bagus. Oh, bagus dong, Pak. Iya. 85% berhasil tuh bagus sekali. Bisakah sudah menurunkan angka kegagalan? Lagi diupayakan, Pak. Sampai Desember ini kami intens untuk Iya. bahas yang 15%. Target kami dalam 6 bulan ini menjadi 95% keberhasilannya. Jadi tinggal 5% gagal. 5%. 5% itu artinya 20 buka, satu yang gagal relokasi. Relokasi. Nggak gagal total ya kan? Karena masih ada barang-barangnya. Minus tutup relokasi. Relokasi. Ya benar, Pak, nggak gagal total karena masih Kalau ada. boleh tahu penyebab kegagalan itu rata-rata apa? Pemilihan lokasi pasti ya, nomor satu Pemilihan ya. lokasi sebenarnya kita udah bagus juga sih, Pak. Iya. Sudah bagus, artinya kita udah punya pola survei yang sudah Ya, proven oke. ya. Nah, cuman kadang-kadang di atas kertas sama realitas itu juga berbeda, Pak. Saya dulu punya konsultan sih, dia bilang ngajarin, Pak, hitungan di kertas ini bisa jadi 10% itu di lapangan nggak sesuai di kertas. Kalau di kertas bagus, di lapangan nggak bagus tuh bisa. Bisa juga di atas kertas jelek, di lapangan tuh bagus. Saya pernah Atau di atas kertas Pak. bagus, lapangan lebih bagus lagi. Lebih bagus itu pernah. Jadi memang ada, ya mungkin faktor X juga nggak tahu Ya, ya. ya. Ya kalau bahasa manajemen nggak boleh kali, Pak ya. Tetap harus dicari 5% ini apa. Gitu. Cuman ya lokasi sih saya rasa nggak, Pak. Mungkin daya beli mungkin. Profiling pembeli kita. Ya. Mungkin itu perlu diperdalam. Jadi apakah banyak pekerjanya, apakah banyak mahasiswanya. Nah, itu yang lagi diperdalam supaya naik jadi 95% keberhasilannya. Wow. Jadi kalau relokasi cuman buang 20 juta artinya ya? Cuman sewa Sewanya. lahan toh ya? Sewa kan average-nya 20 juta, Pak. Setahun. Setahun. Jadi hilang 30%. Butuh tanah berapa meter? Kecil, Pak. 3 kali 5 aja. Udah cukup ya? Udah cukup. Nggak perlu parkir, nggak perlu nongkrong ya, nggak perlu duduk ya. Karena kan full take away. Full take away. Full take away. Itu udah termasuk include gudang di dalamnya, area masak. Karena rombongnya juga di depan kan. Oke. Ya, jadi walaupun kita pakai kios, sewa ruangan 3 kali 5, nah alatnya itu kita pakai rombong. Oke. Supaya terbangun engagement sama customer. Oke. Kan ada yang pakai Cikemuan, Pak ya. Nah, Iya. kita nggak memilih itu. Oke. Karena target market kita kan kelas C sama D. Oke. Biar semakin engagement kan. Terhubung lah. Gitu. Ini hasil dari trial and error ya? Ya 1 tahun itu, Pak. 1 tahun itu. 1 tahun itu bongkar pasang. Bongkar pasang. Bongkar pasang. Jadi Sekarang tambah mantap. alhamdulillah ketemu di bulan ke-13. Ya waktu di bulan ke-13 tuh saya udah bilang ke teman-teman, udah geprekin aja selesai. Kita lari. Sekarang di Jawa Timur udah masuk ke Jawa Tengah ya? Sudah di tengah. Di kota apa aja yang paling banyak? Aku dengar di mana? Di Madiun banyak ya? Madiun tuh banyak, Pak. Berapa cabang Madiun? Madiun tuh ada kurang lebih 10. Terus? Mojokerto itu ada kurang lebih ada 8. Sidoarjo? Sidoarjo kurang lebih ada 20-an. 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 Yang belum saya masukin Surabaya. Surabaya? Belakangan lah. Dikepung dulu? Iya, ke pinggir-pinggir dulu, Pak. Saya dengar udah mau ke Bali juga ya? Udah ada yang minat untuk kerja sama di Bali? Sudah ada, Pak. Oke. Kita kan sekarang ada di Banyuwangi, tinggal nyebrang aja tuh, Pak. Nyebrang aja? Waktu kita ada di Banyuwangi, nah yang minat juga sudah ada, jadi pas tuh kayaknya. Tinggal nyebrang. Di Banyuwangi bagus? Banyuwangi bagus. Ke Jawa Baratnya kapan? Kemana provinsi mana lagi target? Sekarang kita masuk Semarang. Semarang? Masih Jawa Tengah? Masih Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat targetnya nanti insya Allah Januari 2024. Jakarta? Ya Jabodetabek gitu, Pak. Jabodetabek gitu. Jabodetabek dulu. Ya, Januari kita mau buka 15 nanti di Jakarta. Emang jual kalau ayam jual apa? Ayam goreng ya? Iya. Ayam goreng crispy gitu ya? Lebih tepatnya geprek kan, Pak? Ayam geprek. Iya, geprek. Jadi Harga berapa? Harga 9.000 sampai 16.000. 9.000 sampai 16.000. Tergantung apa nih? Tergantung potongan, tergantung sama sausnya juga. Kalau saus tomat sama saus sambal itu 9.000. Potongan ayam kecil. Udah dapat ayam, nasi sama saus tomat. Saus tomat
9.000. Sama timun. Sama timun. Enggak, yang 9.000 enggak, Pak. Oke. Nah, kalau yang 10.000, ayam, nasi, sambel. Sambel sama sambalnya timun. dibuat sendiri. Sambel buat sendiri. Oke. Gitu. Itu digeprek. Digeprek. Berapa tadi? 10.000. 10.000. Potongan kecil. Ya. Nah, kalau yang potongan gede itu 13.000. Oke. Pakai sambal. Geprek. Geprek. Yang 16 apa? Yang 16 itu kita tahun lalu launching saus Korea. Kita kasih nama saus Gangnam waktu itu. Sehingga ono wijen-wijen kan? Nah, itu Pak. Itu kan pedes banget itu. Pedes banget. Nah, waktu itu kita baca ada segmen anak muda nih. Ya. Nah, udah kita buat itu. Yang mana yang paling laku? Tetap geprek. Tetap geprek. Yang di tengah ya. Iya, karena kan sudah brandnya geprekin aja itu. Yang dijual geprek ya, jadi itu yang. Kalau kita bicara satu ayam dia bagi berapa? Kalau yang potongan kecil bagi berapa aja? Kalau potongan kecil jadi 4, Pak. Jadi satu ayam dipotong berapa? Kan satu ayam tuh dipotong 9. Oke. Yang masuk kategori potongan kecil itu ada 4. Ada 4-nya? Ya. Dari 9? Dari 9. Oke. Yang 5 jadi ayam besar. Yang besar? Betul. Oh gitu? Ya kan sayap. Tapi masih gede no? Gede, masa gimana itu? Potongannya masih gede lah kalau cuma satu ayam bagi 9 ya? Oh gede Pak. Iya. Standar dulu kita pakai 10 sih. Potong sekarang udah kita rubah jadi 9. Nasinya gimana nasinya? Nasinya katanya banyak juga ya? Banyak Pak. Kan tadi kan di awal udah kita sampaikan tuh. Kenyang. Kelas CD itu murah. Kenyang. Enak gitu enak kan. itu relatif. Nah, enak relatif. Oke, jadi terus? karena komitmennya supaya puas, ya udah nasi udah kita dulu awalnya 160, kita naikkan jadi 180 gram. Nasi ya. Ya. Sekarang 180. Sekarang 180. Oke. Ayam dulu potongan 10 jadi potongan 9. 9. Gitu. Ya itu yang saya bilang selama 1 tahun kita bongkar pasang. Iya. Salah satunya itu, Pak. Dan casingnya nggak terlihat itu apa ayam murah gitu ya? Betul casingnya. Pak. Jadi pakai kotakannya itu juga ya Jadi elegan lah. kalau ditenteng-tenteng itu masih oke. Masih oke Pak. Cerita dong aja, katanya ada orang subuh-subuh udah beli itu gimana? Iya, jadi penjualan kita di pagi hari itu kurang lebih 20% sampai 30%, Pak. Nah, mereka mau antar anak sekolah. Yeah. Nah, mereka jadi belinya pagi. Biasanya kan sebelum bangunin anaknya, dia ke pasar tuh, Pak. Yeah. Sekalian beli gebrekin. Jadi kita buka 5:30. 5:30. 5:30. Ada yang 5:30, ada yang jam 6. Jadi pagi banget, Pak. Okay. Nah, itu ternyata 30% sih. Tutup jam? Tutupnya jam 9. 2 shift. 2 shift. Satu outlet itu berapa orang sih yang dipekerjakan? Average-nya 4 orang. 4 orang, dua-dua. Satu depan, satu tengah itu siang Pak, di middle bahasanya. Iya. Kemudian yang di belakang 2. Tergantung ini bisa di otak-atik, tergantung masing-masing lokasi itu punya karakter pembeli masing-masing. Ada misalnya kalau paginya lebih banyak, ya mungkin di paginya 2. Kalau malamnya lebih banyak, ini kan evaluasi terus kita Pak, pakai data terus kita. Kan tapi 2 shift toh? Judulnya sih 2 shift, tapi di tengah itu ada middle namanya. Ada middle? Ada middle. Middle itu cuma sendiri? Sendiri. Oke. Gitu. Jadi dia masuk pertemuan antara shift pertama dan shift kedua. Jadi dia ketemu. Oke. Gitu. Jadi cukup banyak menyerap tenaga kerja ya? Total kita sekarang 800 Pak. 800? 800 orang. Satu outlet katakanlah 5 lah ya? Ya, 5. Belum lagi dengan ada pengawas. Berapa cabang itu, berapa pengawasnya? Jadi satu pengawas itu mengawasin berapa cabang? Kita satu leader itu membawahi... Leader nyebutnya? Ya, leader membawahi 5 outlet. 5 outlet. Nah, kemudian kita kurang lebih ada berapa leader ya? Kurang lebih ada 50-60 leader. Di atas leader apa lagi? Di atas leader itu ada namanya SPV. Satu SPV membawahi 5 leader. 5 leader. Di atas SPV? Di atas SPV namanya ada area manager. Area manager. Area manager membawahi 5 SPV. Begitu aja ya? Ya. Ada lagi operational manager. Di atasnya lagi? Di atasnya lagi. Belum ada tapi ini. Karena kan masih 150. Mungkin nanti kalau udah tahun depan kita targetnya jadi 550 Desember, 550 mungkin ada OM. Operational manager itu. Target akhir tahun berapa? Tahun ini doakan Pak. Kita jadi 200. 218. Tepatnya 218. Target akhirnya? Target akhirnya 2027 itu kita 1.200. 1.200. Insya Allah tuh.
2027 artinya sekitar berapa? 3 tahun dari sekarang? Ya, 3 tahun dari sekarang. Desember 2027 tuh harusnya 1.200. Makanya harus 30 outlet per bulan, Pak. Kalau 1.200 artinya omzet udah berapa? 1,2 T? Wah, Cepet banget. di-spill, Pak. Di-spill. Ya kurang lebih segitu, Pak. Kurang lebih segitu. Omzet ya? Satu tahunnya segitu. 1,2 T. Betul. Itu valuasi kali 5 aja udah 6 T itu. Kalau omset, Pak ya. Kalau omzet. Kalau omzet kan kali 5 lah sekitar ya. Kalau disebutin gitu banyak yang ikut-ikut nanti, Pak. Biarin aja. Oh gitu. Kalau dia kepengen masuk itu apa syaratmu, Jak? Sebagai mitra maksudnya. Ya, sebagai apapun. Mitra masih buka? Mitra sih barusan saya tutup sih, Pak. Iya. Sudah nggak terima mitra. Jadi apa? Mau jual saham aja? Jual saham. Sekarang jual saham. Kayak kemarin ada teman itu beli saham kita 2% dengan angka sekian gitu. Nah, itu nanti akan dijadiin cabang semua? Dijadikan cabang semua. Jadi sekarang itu kalau ada uang kita jadiin cabang. Sampai 1.200, Pak. Gitu. Kalau kemitraan tuh tidak menarik ya? Bagi investor menarik, Pak. Iya, bagi investor. Karena 10 bulan dia balik. Kalau bagi kami kan, kita tiap bulan transfer deh ke mereka gitu kan. Ada alternatif yang lebih menguntungkan. Seperti saya pernah kasih advice. Kalau begitu caranya mending kamu minjem aja kan ya, ke bank. Betul. Pernah dapat pinjaman dari bank? Belum, Pak. Ventura gitu katanya, Jatim Ventura. Nah, waktu itu ada Jatim Ventura, itu mereka nggak minjem, Pak. Mereka invest di outlet. Beli outlet? Ya, jadi investor outlet, beli outlet. Ya. Jadi kita waktu tahun 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah. Kita datang ke mereka, terus kita di audit tuh, Pak. Di due diligence kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan. Laporan keuangan kita dibedah dari outlet sampai HO dibedah. Operasional kita yang kita presentasikan divalidasi, Pak. Diambil sampling berapa outlet. Akhirnya karena lulus, karena bagus, karena kita memang manajemen kita tata, akhirnya beliau buka di awal tuh 3. Sekarang udah berapa? Sekarang kalau nggak salah 6. 6. Iya. Ada lagi institusi instansi yang invest? Ada lagi? Setelah itu saya coba masuk pinjaman waktu itu. Cuman belum, baru Jatim Ventura. Cuman kalau kita di audit tuh sudah Jatim Ventura ada. Begitu pinjaman kan jatuh-jatuhnya kan kolateral. Sementara perusahaanmu kan hartanya itu kan tidak banyak itu. Betul, Pak. Jadi UMKM itu kendalanya memang satu. Tidak punya kolateral ya. Nggak punya kolateral, terus nggak administrasinya nggak ketata. Nah kalau digebrekin administrasi ketata, kolateralnya nggak ada, Pak. Lokasi nyewa, ya toh. Jangan-jangan headquarternya menyewa juga tuh. Tapi ini yang paling benar. Jadi kalau bikin perusahaan itu jangan gedean kapek. Betul, Pak. Keberhasilan perusahaan ini adalah kapeknya kecil. Yes. Ya, jadi kalau ada orang kalau punya restoran tuh interiornya mahal, termasuk saya lah. Begitu nggak laku, waduh, mau pindahnya susah ya toh. Ya, jadi itu sebagian besar. Jadi apa ini menuju IPO? Menuju IPO ya targetnya gitu sih. Inginnya begitu. Tapi kan di dalam perjalanannya kita kan dinamis, Pak ya, manajemen. Cari yang terbaik lah nanti. Kalau Pak Helmi punya saran yang baik ya mungkin kita ikut sarannya Pak Helmi aja di belakang aja nanti. Oh, gitu, Pak ya. Jangan di depan ya kan. Jangan di depan orang. Oke, siap. Jadi pernah tahu ya teori bagaimana menaikkan sales ya? Menaikkan keuntungan. Kalau menaikkan keuntungan tuh cuma 2 caranya. Menaikkan revenue atau mengurangi cost. Gitu? Ya. Kalau menaikkan revenue, menaikkan sales itu cuma 2 caranya. Apa menambah barang yang dijual, produk atau menaikkan harga. Ya. Menaikkan harga sulit, sensitif. Pak. Ya, begitu naik penjualan bisa turun. Betul. Jadi artinya yang paling umum itu adalah menaikkan jumlah yang dijual. Nah, menaikkan jumlah yang dijual ini ilmu nih mahal nih ya. Iya, Pak. Menaikkan jumlah kuantitas yang dijual ada 2 caranya. Gimana? Yaitu menambah konsumennya, yang beli lebih banyak orangnya, atau orangnya tidak banyak tapi dia membeli jadi produknya lebih banyak. Ya kan, ganti ya? Atau memperbanyak pembeli jumlah kuantitas, atau menaikkan basket size. Ya, basket tiap orang yang beli itu menjadi banyak. Dulu cuman beli
sekali sebulan jadi 2 kali sebulan. Dan dari 2 cara itu kayaknya yang kedua tuh menambah basket itu jauh lebih gampang daripada menambah orang yang dibeli. Oleh karena itu rawatlah customermu supaya dia repeat. Iya, iya. Ya toh? Iya, Dari cuman sekali sebulan menjadi 2 kali sebulan. Sesimpel-simpel itu aja sebenarnya. Ya, ini ilmu gratis ini ya. Wah, iya. Iya, iya. Ya, dan saya menasihati agar berlima jaga kekompakan. Siap. Ya, jaga kekompakan. Bagaimana cara kamu menjaga kekompakan yang terjadi selama ini Kak, kompak gitu? Ya dari awal tuh sebelum buka Geprekin, Ya, saya udah dudukin berlima sama saya. Saya udah tahu celah-celah potensi pecah, Pak. Itu saya udah kasih tahu. Ini potensi pecahnya itu seperti ini. Salah satunya kalau kita berlima ini mereferensikan supplier, masing-masing itu kan jadi konflik, Pak. oke. Maka saya larang berlima ini mereferensikan supplier. Karena kalau dari satu bawa beras, satu beras, akhirnya jadi konflik, Pak. Karena itu kan duit kecil. Padahal kita mau targetnya mau 1.200, ada duit besar. Nah, saya bahasanya pakai bahasa paling bawah lah. Duit kecil, jangan mikir duit kecil lah. Ya, Kita punya dream yang besar. Dream besar. Itu salah satunya. puasa dulu. Istilah Puasa. saya, Nah, bahasa tepatnya puasa. Ya. Dan itu kita lakukan selama 3 tahun ini. Alhamdulillah masih. Saya dengar gajinya sama ya? Gaji, berlima? Iya. Atau udah mulai dibedain dikit-dikit? Sahamnya juga sama. Sama-sama. Ini bagi toi, bagi roto. Iya, Pak. Gaji mulai spill sedikit-sedikit, Pak. Sesuai dengan kompetensinya. sekompetensinya. Betul, betul, Pak. Kayak gitu. Udah nambah SKU ya, saya dengar. Nah, kalau boleh cerita dikit, Pak. Memang sebenarnya kita 2 tahun awal itu mau fokus akuisisi market. Ya. Karena brand baru kan. Ya. Jadi kita jualannya cuma jual ayam. Nah, memang target kita di 150 cabang ini mau nambah produk sesuai advice-nya Pak Helmi tadi, nambah produk ya untuk meningkatkan basket size. Nah, kita udah develop nih. Tinggal launching aja. Supaya basket size-nya naik, supaya omsetnya naik. Jadi kalau kita keluar satu produk, sekarang kan udah ada 150 cabang, Pak. Ya, ya. Udah langsung Seret, 150. langsung terjual itu, insya Allah gitu. Dengan investasi lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Wajib ditunggu. Jadi kita lihatin aja ya. Hari ini tanggal piro lagi? Tanggal 16 ya? Tanggal 16 Oktober. Tanggal 16, sehari setelah pengumuman Pak Wakil Menteri gitu. Apa hubungannya gitu. Iya. Jadi 16 Oktober, ya hari ini 146 ya, kita lihat 146. perkembangan apa Geprekin ya. Jadi yang banggakan adalah apa terdiri 5-5-nya anak warga negara Indonesia, anak-anak muda yang berkomitmen. Kota kecil, Pak. Dari kota kecil Sidoarjo yang terkenal dengan lumpur lapindo. Yes. Iya. Sekarang mereka akan menasional. Insya Allah. Ya, siapa tahu gitu, saya punya teman yang bila perlu kita go regional. Siap. Ya, oke. Jadi asal berlima tetap kompak. Kalau berlima meledak, kompak tak tinggal. Waduh. Ini biar yang lain dengerin nih, Pak. Ini Empat orang ini dengerin. Iya, kalau masih kecil gitu uangnya kompak gitu. Iya, Begitu Pak. untung banyak, ya itu yang dijaga. Jadi saya lihat di situ Mirza lah yang jadi leader ya. Iya. Semoga apa bisa tetap menjaga itu. Bismillah. Bismillah. Sama-sama. Ini akan menjadi sebuah kemaslahatan umat yang luar biasa. Kalau punya 1.200 cabang, kali 5-6.000 pegawai ya. Ya, 7.000, Pak. 7.000 pegawai ya dengan di back office. Betul. Belum lagi dari ayamnya, dari kartonnya, dari bumbunya, dari logistiknya lagi ya. Jadi menurut saya ini akan belasan ribu orang yang mencari nafkah di sini ya. Menariknya lagi tuh gini, Pak. Data internal kita sekarang kan kurang lebih ada 800 ya. Ya. Itu 90% itu lulusan SMA, Pak. Nah, saya bukan mengecilkan lulusan SMA. Saya juga ijazahnya juga sebenarnya waktu itu kuliah nggak lulus juga gitu. Cuman S1 semester 3 saya cuti sampai sekarang jadinya. Ya. Nah, itu 90% itu mereka lulusan SMA Oke. di level karyawan. Di level leader itu 90% SMA. Di level SPV 90% itu SMA. Nah, yang paling unik tuh gini, Pak. Waktu kita kumpul kurang lebih 500, saya tanya ke mereka. Ada 2 pertanyaan, tolong dijawab secara jujur, saya bilang. Pertanyaan pertama, yang kerja untuk diri sendiri angkat tangan. Itu ternyata, Pak, 10%. Dikit. Pertanyaan kedua, yang kerja untuk orang tua
dan keluarga angkat tangan. 90%, Pak. Keren. Ini yang membuat saya tuh langsung, Alhamdulillah. Geprekin aja harus tumbuh. Kenapa? Karena mereka kerja untuk orang tua loh, Pak. Bukan untuk diri sendiri, 90%. Dan saya ngomong ke beberapa teman, divalidasi, ditanya ke teman-teman, ternyata benar, Pak. Mereka kerja untuk orang tua. Lulusan SMA, Pak, udah punya pikir untuk orang tua. Itu yang sangat keberkahannya luar biasa ya. Berkah untuk mereka, berkah juga untuk yang memberikan kerja. Iya. Kita memang harus begitu. Jadi nggak usah gaya-gayaan lah. Betul. Produk lokal aja lah. Nggak, nama juga mungkin nggak perlu Inggris-Inggris lah. Begitu, Pak ya. Keprekin Yang penting aja. jual, Pak ya. Yang penting jualan. Ya jadi saya pikir itu ya. Dan menggunakan semua raw material saya pikir lokal ya. Lokal semua, Pak. Nggak ada impornya kan? Nggak ada. Nggak ada. Kan Ayam ngambil bahan mana ayam? mentah kan. Ayam dari mana? Ayam itu juga kita ngambil lokal area juga, misalnya di daerah Madiun gitu kan, itu kan ada supply ayam dari situ juga ada. Kita ngambil lokal juga, ada lokal, ada yang nasional juga. Kita mix lah. Dari berlima aja, siapa yang punya background jual ayam ya? Sebenarnya kita berlima dulu pernah kerja sih. Di sebuah brand? Iya, di Nggak usah sebuah disebut brand. Iya. Iya. Saya dulu direkturnya juga. Kalau Pak Suwe sih, Pak. Kan Pak Suwe di McD waktu itu kan, Iya. 20 tahun. Cuman kan Kalau kelasnya ayam, atas, Pak ya. Atas. Kelas. Dan nggak ayam aja yang dijual. Iya, ada burger kan gitu. Ya, itu sih. Jadi pengalaman di sana yang dibawa ke sini. Betul. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Jadi istilahnya kita buat Geprekin itu bisnisnya didesain dari awal, bukan by accident gitu. Kadang-kadang kan kita kan orang entrepreneur itu kan buka aja, Pak. Nah, waktu saya ditantang untuk buka Geprekin, saya bilang saya minta waktu 3 bulan ngeriset, pengennya Geprekin ini 1000 cabang. Jadi sebelum buka itu saya udah ngomong, kalau mau buka ayam jangan ngomong 100 cabang, sama saya kita buat 1000 cabang. Dari awal udah ngomong gitu. Apalagi baru 11 sudah berani ngadep saya. Aku sorry loh, aku sih. Wah pulang, lu aku kok ngusir orang. Tapi nggak apa-apa, Pak, itu jadi pecut, Pak. Kalau nggak gitu mungkin nggak sampai 150 ini kita. Saya tuh kadang-kadang sadis banget, ngabis-ngabisin waktuku aja baru 11. Udah, artinya apa? Belum proven gitu. Betul. Tapi akhirnya mereka membuktikan, jadi keren banget. Jadi saya malah berdoa lebih dari itu ya. Mungkin 2000, 3000. Amin. Ya bisa lah, asal polanya benar, bertahan, perbaikin sistem, kontrol ya kan. Ya leadernya kompak. Kan dari belajaran kita trip ke Cina kita tahu bahwa peran leader terutama Mirza saat ini untuk mengatur, menjaga gitu. Luar biasa. Dan kita belajar dari BYD, dari Alibaba, betapa human capital itu adalah aset. Ya kan? Tenaga kerja itu adalah aset utama perusahaan. Ya kalau dia di sana barang bagus cemberut gitu ngelayanin, nggak balik juga orang ya. Iya, nggak repeat akhirnya. Nggak repeat gitu. Jadi menurut saya itu aja. Saya senang banget ya bisa membantu. Karena Mirza ini ikut semua seminar saya. Betul, Pak. Iya, jadi sampai kemarin saya bikin 12 night aja ya, yang 60 juta ikut ya. Jadi artinya benar-benar mau belajar. Ya, jadi sukses ya. Salam untuk teman-teman. Siap, Pak. Saya doakan sukses terus, Amin. kompak terus. Kalau ada yang nanti mau invest, pasti saya rekomendasikan. Oh gitu, Pak ya. Harus, Pak. Harus lah. Minta nasihat bisa, Pak ya, gitu. Oh, Pak, ya. bisa. Itu dia tamu saya ya. Jadi terima kasih. Semoga kita belajar banyak tentang kenapa UKM kan banyak gagal juga ya. Startup banyak gagal karena memang direncanakannya tidak matang, latah. Jadi bikinlah produk yang diferensiasinya jelas. Ini diferensiasinya jelas, dia segmentasinya jelas. Ingat ya kata dari Steve Jobs, kalau Anda mau gagal, kalau mau berhasil, cari dulu demand-nya, produknya yang dibutuhkan oleh pasar itu apa, baru buat produknya, jangan dibalik. Banyak lata, udah bikin produk bingung mau dijual di mana nih. Ya. Semoga ini menjadi story inspiration yang sangat baik. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya. Sukses. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.